Ya, di tahun lalu di April tepatnya di 2025 dipercayakan oleh Bank Mandiri Area Mataram sebagai Service Quality Officer di Area Mataram. Jadi Service Quality Officer ini tugasnya adalah untuk memastikan seluruh frontliner di Area Mataram itu melakukan transaksi atau melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Mandiri. Mungkin info aja, di Area Mataram ini ada 41 cabang, adanya di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa. 41 cabang dan 1 outlet prioritas. Kemudian ada 306 frontliner. Jadi tugas saya adalah memastikan nih 306 frontliner ini sesuai dengan standar gitu ya. Nah, agendanya karena 30 menit berarti ada 3 masing-masing 10 menit ya. Gimana nanti service mindset, kemudian customer experience, dan gimana kalau ada compliance ya. Nah, menurut bapak-bapak apa sih sebenarnya service itu? Nanti ada hadiah ya. Ada 3 mbak ya, ada souvenir, 2 yang paling semangat gitu ya. Siapa yang tahu siapa sih service itu? Pak siapa namanya? Pak Irfan. Service itu apa Pak Irfan? Perawatan ya? Perawatan. Pak siapa sambil kenalan? Pak Gede. Service apa sih Pak Gede? Melayani ya Pak Gede ya. Satu lagi deh, Pak Irfan, Pak Gede sudah bersuara. Mbak siapa? Mbak Iza. Mbak Iza apa sih service itu Mbak? Melayani, memberikan pelayanan ya. Itu sih sebenarnya ya. Service itu apa sih? Emang pelayanan. Layanan cerdas. Ini menurut pakar-pakar, dari pakarnya sudah ada Pak Irfan, Pak Gede, dan Mbak siapa tadi? Pak Iza, itu udah pakar servis juga. Pakar servis lainnya ada namanya Bapak Ahmad Sutardi. Jadi setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Nah, pelayanan itu kalau menurut dari tengah-tengah itu harus memenuhi dulu. Orang atau masyarakat yang datang ke Bepom pasti ada tujuannya ya. Pelayanan itu kita baru melayanin aja itu belum selesai, harus terpenuhi dulu apa yang dibutuhkan sama masyarakat tersebut. Kemudian melampaui atau enggak, yang penting sudah dipenuhi dulu, itu adalah pelayanan ya. Jadi kita temui, kita layani, kalau belum selesai kita belum melayani ya. Kemudian kenapa penting? Pertama, pastinya meningkatkan value instansi. Bapak-bapak di sini atau ibu-ibu, kakak-kakak semua pasti menjaga atau memberikan value instansi. Kemudian mencegah terjadinya keluhan. Kalau nggak dilayani pasti ngeluh gitu ya. Kemudian menciptakan reputasi yang positif. Kemudian lagi meningkatkan loyalitas dan word of mouth. Jadi yang datang ke sini kalau kita dilayani bagus, pasti ngomong ke orang-orang juga bagus gitu ya. Dan yang paling terakhir kenapa penting itu pastinya yang paling penting adalah bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak di sini adalah tempat ibadah, ya kan? Bekerja itu adalah salah satu ibadah. Lama kan di kantor dari setengah 8 sampai jam 4, ya kan? Sisanya di rumah ada tidur lagi 8 jam, banyak kan di kantor kayaknya ya. Jadi tempat ladang ibadahnya bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua adalah di kantor gitu. Jadi kita melakukan servis ini adalah ladang ibadah kita. Makanya pelayanan itu adalah sangat penting ya.
Kita next lagi. Nah, pelayanan itu ditentukan sama apa gitu ya. Jadi servis yang Bapak Ibu kakak-kakak berikan itu tergantung dari experience masyarakat yang datang ke BP POM. Baik yang dia lihat, seperti tadi mungkin bangunan yang dia lihat, wajahnya kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu yang dia lihat gitu ya. Kemudian apa yang dia rasakan atau rasakan, mungkin ada debunya atau apa lagi, apa ya, kok yang dirasakan apa? Pak Irfan lagi? Mejanya kok berdebu misalnya gitu ya. Kok bolpennya ternyata nggak bisa gitu ya. Itu contohnya. Terus apa yang dia cium? Aromanya gitu ya. Ruangannya wangi ya. Mbaknya wangi banget ya gitu. Itu yang dirasakan oleh masyarakat yang datang ke Bepom. Apa yang dia dengar? Dia datang ke customer service, di sebelah kok ribut, dia bercanda-bercanda gitu ya. Itu juga dia dengar gitu ya. Mbaknya ngomongnya apa ya, kecil banget gitu misalnya ya. Itu juga yang dia rasakan gitu. Sama apa yang terakhir? Apa yang dibicarakan? Dibicarakan ya. Kok ngomongnya kecepatannya? Kok ngomongnya ketus ya? Ngomongnya ramah banget ya. Jadi kenapa ada penyanyi? Itu pasti karena suara atau intonasinya bagus gitu ya. Jadi apa yang dia dengar dari ucapan kita itu juga merupakan experience dari masyarakat ya, dari service yang kita berikan. Nah, kapan sih experience itu dari masyarakat itu diterima gitu? Jadi bukan hanya pada saat datang ke kantor ini. Experience itu datang mulai dari nyari-nyari informasi loh. Masyarakat di rumah pengen ke Bepom, nyari-nyari informasi juga ke internet. Kok susah banget ya websitenya gitu ya. Daftarnya kok susah ya, kemana sih menu-menunya apa? Itu juga adalah experience dari masyarakat. Kemudian mulai dari produk, kalau di sini berarti adalah layanan yang diberikan oleh Bepom ya. Gimana sih? Kok aplikasinya ribet mungkin gitu ya? Kok lama gitu ya? Sampai dengan ketemu sama kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan sampai keinginannya nasabah itu terpenuhi. Nah, hasilnya atau experience yang diterima sama masyarakat ini kira-kira ada berapa nih? Kita next ya. Ketika kenyataan atau layanan yang didapat sama masyarakat itu sebanding dengan harapan, dia kan datang ke kantor ini pasti ada harapan ya, pengennya diselesaikan apa. Kalau sebanding itu namanya baru puas. Tapi kalau lebih baik dari harapannya, ternyata mbaknya ramah ya, saya dikasih permen misalnya, dikasih minum gitu, itu adalah sangat puas. Tapi kalau nasabah atau masyarakat yang datang ke sini ingin sesuatu apa harapannya apa, ternyata di bawah harapannya, berarti itu akan kecewa ya. Jadi ada 3, sama dengan harapannya, di atas harapannya, atau di bawah harapannya. Jangan bikin kecewa gitu ya. Next. Terus gimana sih prinsipnya untuk membangun service yang excellent? Ada banyak ya, ada lumayan 7 ya. Pastinya pada saat masyarakat datang ke kita, kita sudah paham apa sih yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya, atau yang datang ke kantor kita. Kemudian kita itu informatif terhadap masyarakat yang datang ya. Kemudian ciptakan kesan yang positif. Kesan yang positif contohnya seperti apa? Seperti yang tadi ya, ramah mungkin ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian upayakan untuk kita adalah solutif gitu ya. Kemudian koordinasi antar bagian itu pastinya yang tadi ya,
Kalau di bank itu saya sampaikan ke frontliner saya bahwa nasabah itu bukan saja orang yang datang dari luar ke kantor kita, tapi rekan kerja kita, atasan kita, bawahan kita, tim kita adalah nasabah juga, gitu. Jadi kita sharing ini bukan hanya kita lakukan untuk orang-orang yang datang ke kantor kita, ini berlaku juga antar sesama kita, gitu ya. Kemudian jadinya tadi kita harus koordinasi antar bagiannya dengan baik. Kemudian yang keenam adalah konsisten, bukan pada saat itu aja kita baik, gitu ya. Kita harus konsisten dalam bertugas dan menjaga kualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah kita terus tingkatkan diri, gitu ya, untuk di-upgrade. Nah, kemudian hal yang harus dimiliki apa sih, gitu ya. Bapak, ibu, kakak-kakak di sini kan adalah petugas layanan. Yang harus dimiliki apa? Pertama adalah sikap, ya, pastinya sikap kita dan sangat pengaruh. Kemudian pengetahuan kita. Kalau kita kurang informasi yang kita tahu, mungkin nanti tidak sampai ke masyarakat yang datang, gitu ya. Dan penampilan. Ini kira-kira 3 hal yang harus dimiliki oleh petugas layanan. Ya, kita bahas satu-satu. Untuk sikap. Nah, sikap untuk di Bank Mandiri pada saat layanan kita ringkas itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sikap awal, kedua adalah sikap saat layanan, dan ketiga adalah sikap akhir, gitu ya. Jadi awal, saat layanan, dan sikap akhir. Nah, pada sikap awal itu kita harus selalu memberikan salam. Saya udah baca kemarin yang bisa sama Pak Yanti, udah lengkap ya, udah wajib memberikan salam. Nah, standarnya salam, mungkin kita refreshment aja. Pagi itu kita ucapkan selamat pagi itu adalah dari jam 7 sampai jam 10:59 atau jam 11 kurang 1 menit. Itu masih selamat pagi. Ya. Kemudian siang itu dari jam 11 sampai jam 3 kurang 1 menit. Selamat sore itu jam 3 sampai jam 6. Di atas jam 6 itu selamat malam. Nah, jadi datang selamat pagi, kita sapanya pun dengan sikap, tadi kan sikap yang ramah pastinya ya. Jangan asal ucapkan selamat pagi tapi kita kurang ramah, gitu ya. Kemudian sapa pelanggan dengan bapak, ibu, mas, mbak, gitu ya. Senyum, mengatupkan tangan di depan dada. Saya lihat juga sama ya Mbak ya, dua tangan di depan dada. Salam satu servis kalau kami sebutkan di Bank Mandiri. Kalau misalkan security, itu kan biasanya kalau di sini bukain pintu nggak? Bukain pintu ya. Jadi satu tangan bukain pintu, satu tangan selamat pagi, gitu ya. Ya, tetap salam satu servisnya, satu tangan di dada sebelah kiri. Sama halnya juga dengan kita kan di Bank Mandiri itu ada general banker yang bawa tab. Misalkan bawa tab berarti salamnya adalah seperti ini. Ya, oke bapak-bapak nanti tinggal di konsistenkan saja, gitu ya. Kemudian memperkenalkan diri sama kayaknya Mbak ya. Saya baca di standarnya yang dikasih Mayanti itu sudah memperkenalkan diri, menanyakan nama pelanggan, kemudian pelanggan duduk, kita baru duduk belakangan. Sama juga halnya nanti pada saat akhir layanan, nasabah atau pelanggannya berdiri, baru kita boleh berdiri, ya belakangan gitu ya. Kemudian ada tambahan lagi di sini, nilai lebihnya adalah menanyakan kabar, gitu ya. Pada saat dia datang, ibu gimana kabarnya? Itu adalah informasi supaya merasa lebih dekat, gitu ya. Kemudian menawarkan bantuan. Ada yang bisa dibantu seperti itu ya. Jadi saya rasa dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua sudah melakukan ini semua. Tinggal tadi konsistensinya saja. Nah, saat tadi kan sudah awal layanannya, kita terima nasabah udah salam, sama satu servis dan smile gitu ya.
kontak layanan. Pada saat kita kontak mata, kita jaga kontak mata kita gitu ya. Nah ini ada attitude-nya sama kontak mata. Jadi kita itu ada namanya teori nih, kalau di googling tuh bisa 50/70. Kita untuk 50 itu menatap wajah lawan bicara kita itu 50% pada saat kita berbicara. Tapi pada saat kita mendengar, Bapak Ibu kan pada saat pelanggan datang itu mungkin menyampaikan dulu apa yang dia mau, kita 70% menatap dia, lebih mendengar dan menatap ya. Nanti bisa dipraktekkan. Menatapnya 4-5 detik, kemudian baru berkedip mungkin seperti itu ya. Kemudian tatap lagi. Kemudian tidak melakukan observasi dari atas, bawah, dia ya, cantiknya, bajunya, sepatunya gitu, nggak boleh ya. Jadi cukup tatap matanya ya. Kemudian gestur tubuh itu kita harus tegak supaya kelihatan kita profesional ya. Nggak boleh nyandar. Kalau dulu masih sampai sekarang ya, kita duduk melayani nasabah itu kan masih nggak boleh nyender ya, supaya kesannya tidak santai gitu ya. Kita kesannya tegak itu agar terlihat profesional. Kemudian sikap tangan terbuka ya, tidak disembunyikan di bawah meja mungkin seperti itu, jadi terbuka ya. Itu menandakan kita bahwa siap menerima keinginan nasabah dan kita berikan solusi ya, seperti itu. Kemudian fokus, tidak melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tapi misalkan memang butuh banget itu atau harus ditinggalkan, monggo silahkan minta izin sama nasabah atau pelanggannya untuk meninggalkan dulu. Jadi harus izin dulu pada saat datang pun atau sudah kembali lagi ke nasabah, kita ucapkan terima kasih ya sudah diberikan izin. Seperti itu namanya interupsi. Kemudian tidak berinteraksi dengan orang lain tanpa izin dari pelanggan yang dilayani. Nah, sikap atau etika lainnya adalah pastinya kan di sini ada formulir-formulir nggak? Ada ya. Kadang-kadang pelanggan itu isinya kan nggak lengkap ya. Wah ini nggak lengkap nih. Kita nggak boleh nunjuknya seperti ini atau gini, nggak boleh. Tapi sudah distandarkan kalau kami di Bank Mandiri menuju arah itu seperti ini, tapi menuju dokumen itu seperti ini. Seperti ini, harus seperti ini. Kemudian kalau menunjuknya pakai bolpen, boleh itu bolpennya ya, nggak boleh ujungnya ini kebuka, etikanya gitu ya. Harus dibaliknya atau bolpen dalam keadaan tertutup ya, seperti itu. Kemudian bertukar kartu nama kita berikan dengan 2 tangan seperti itu ya. Next. Nah, menunjuknya seperti itu, menunjuk dokumen itu wajib. Jadi seluruh frontliner wajib. Jadi nanti kalau kakak-kakak ke Bank Mandiri ketemu yang kayak gini nunjuknya, infoin saya ya. Nah, tadi kan nggak boleh berbicara sama rekan lain gitu pada saat kita menerima pelanggan atau kita fokus. Tapi kan ada yang penting, nggak apa-apa, itu namanya interupsi ya. Kita minta izin, nanti kalau udah balik pun kita mengucapkan terima kasih gitu ya. Yang dilarang adalah pembicaraan melalui telepon genggam saat melayani pelanggan yang tidak berkaitan dengan pelanggan yang ada di depan kita gitu ya. Kalau bisa kita instruksi untuk tinggalkan sebentar ke belakang gitu ya. Next. Nah, udah kita layani di awal dengan baik, kemudian saat layanan kita baik, penentunya adalah sikap akhir layanan ya. Tawarkan lagi dan pastikan pada saat layanan pelanggan tersebut sudah diselesaikan keinginannya. Tawarkan bantuan, ada lagi yang bisa dibantu. Saya yakin Bapak, Ibu, Kakak-kakak sudah nanya ini semua pada saat pelanggannya atau masyarakatnya datang ke sini.
jangan sampai lupa ucapkan terima kasih, ucapkan salam. Salamnya kembali lagi ya tadi ya, pagi, siang, sore, jam berapa ya, ini siang atau pagi ya, kalau sekarang jam berapa ya, tadi itu adalah patokannya ya. Jangan lupa ucapkan salam, mengaturkan kedua belah tangan lagi, jangan lupa depan dan akhir, tangan tetap dengan sikap dua tangan di depan dada ya. Kemudian intonasi di atas ini adalah tambahan. Kemudian kita mengucapkan nama pelanggan itu kalau di Mandiri itu minimal 3 kali supaya nasabah merasa lebih dekat satu lagi ya. Kemudian merasa dihormati juga kalau kita menyebut nama pelanggan tersebut. Mengucapkan salam, kemudian petugas berdiri jika nasabah lebih dahulu berdiri gitu ya. Dan ucapkan kalau di Bank Mandiri itu kita mengucapkan intimasinya adalah semoga sehat selalu. Kalau di sini ada ya, saya yakin juga ada. Jadi wajibnya di ujung atau di akhir layanan adalah misalkan dengan Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan, sehat selalu, selamat siang. Ya, kalau di sini dengan senang hati, malah lebih bagus lagi ya lebih lengkap ya. Kita next. Nah, ada juga di sini yang terima telepon kan ya. Jadi juga ada etikanya, mengangkat telepon sebelum dering ketiga gitu ya. Kemudian ada salamnya, menyebut nama perusahaan. Selamat pagi, saya dengan Irfan Security misalkan. Ada yang bisa bantu ya, seperti itu menyebut bagiannya. Kemudian memperkenalkan nama tadi udah ya dengan Irfan Security. Ya. Kemudian sekarang apa ya? Menyebut nama unit kerja. Selamat pagi, saya dengan Irfan Security. Ada yang bisa dibantu ya? Tadi udah memperkenalkan nama, menawarkan bantuan. Jangan sambil makan karena kita makan pasti suaranya juga kedengaran ya kalau dimakan gitu. Dan telepon pada saat ditutup itu jangan dibanting. Tapi kalau teleponnya itu kan ada ujungnya ya. Kita tekan ya itu saja. Kemudian apabila penelpon meninggalkan pesan, buat beberapa catatan penting karena otak kita kan udah penuh ya. Udah ada apa lagi? Udah ada tentang artis-artis gitu ya. Tentang kantor, tentang di rumah. Jadi supaya nggak lupa, tipsnya adalah dicatat ya. Catat apa pesan-pesan yang penting. Siapa tahu telepon Pak Irfan untuk disampaikan ke siapa misalkan bagian lainnya Pak Basuki, apa ya tadi yang diinfokan ya. Jadi jangan lupa untuk mencatat. Saat menutup pembicaraan, diakhiri pembicaraan, ucapkan lagi terima kasih ya. Dan biarkan penelpon itu tutup duluan teleponnya gitu ya. Next. Nah, kalau kita berhadapan 7% itu yang diterima sama pelanggan kita itu adalah kata-kata yang kita keluarkan gitu ya. Kata-kata apa sih? Kata-katanya yang kita keluarkan, tapi yang dia menjadi experience itu adalah 38% ternyata adalah intonasi kita. Intonasi kita bagus enggak, ramah enggak, itu ternyata 38% masuk sebagai experience dari pelanggan yang datang. Dan 55% adalah bahasa tubuh kita, apakah kita, berarti ini sikap kita ya. Sikap kita itu 55%, apakah kita kelihatan apa? Nggak senyum gitu ya, kelihatan nggak ramah, apakah kita kelihatan santai banget gitu ya, apakah security nggak sigap gitu ya. Itu ternyata 55%, lebih dari setengah experience yang diterima oleh pelanggan pada saat datang. Seperti itu. Kita next. Namun kalau melalui telepon 18% itu adalah kata-kata yang kita keluarkan, 80%
2% adalah intonasi, karena kan nggak ngelihat sikap kita ya. Jadi intonasi kita, apakah kita suara kita smiling voice-nya atau enggak, itu kedengaran banget dan ngaruh banget terhadap experience dari pelanggan. Ya, nanti katanya ada role play ya Mbak ya, nanti ada role play. Nah, makna komunikasi. Jadi komunikasi tadi 82% ternyata intonasi itu yang menjadi experience, berarti komunikasinya ternyata penting banget gitu ya. Jadi komunikasi itu apa sih gitu ya, kok penting gitu ya. Jadi komunikasi itu siapa yang menyampaikan apa, melalui kanal apa, kepada siapa, dan apa dampaknya, ternyata sepenting itu gitu ya. Next lagi. Nah, lalu bagaimana dong supaya komunikasi kita yang menjadi experience-nya pelanggan itu bisa baik gitu ya, bisa diterima sebagai experience-nya pelanggan dengan positif. Gimana dong caranya? Ya mungkin saya di sini bukanlah pakar komunikasi, kita sama-sama belajar. Jadi ini adalah kata-katanya pakar gitu ya. Jadi komunikasi profesional itu adalah perlu gaya yang asertif. Apa sih asertif? Ada yang baru dengar mungkin ya, asertif itu apa sih gitu ya. Nah, jadi asertif itu artinya percaya diri menyampaikan pesan yang dimaksud dengan jelas, ringkas, kemudian apa, serta tetap terkesan santun. Jelas, apalagi tadi? Ringkas dan santun. Selain asertif, ini ada namanya agresif. Kalau agresif itu gimana? Komunikasi yang tegas, ringkas, namun kesannya nggak santun. Itu namanya agresif. Contohnya di sini ada ya, yang tadi asertif, misalkan nih mau minta tanda tangan ke Pak Basuki misalnya. Kalau yang asertif itu silakan tanda tangan di sini Pak Basuki misalkannya. Tapi kalau agresif, tanda tangan dulu Pak. Kesannya itu ringkasnya dapat, tegasnya dapat, tapi kurang sopan ya. Ternyata yang paling baik adalah yang asertif. Dan ada juga yang pasif. Pasif itu yang gimana sih? Komunikasi yang santun, terlalu panjang, nggak singkat, dan tidak tegas gitu ya. Contohnya apa nih pas mau minta tanda tangan? Maaf sebelumnya kami mohon izin kiranya Pak Basuki bersedia untuk tanda tangan. Nah, itu namanya pasif ya. Jadi nggak to the point gitu ya. Jadi yang bagus itu adalah tadi yang asertif. Mudah-mudahan kita semua nanti di sini belajar supaya komunikasi yang kita sampaikan baik ke tadi pelanggan itu bukan hanya di luar ya, sesama kita juga kita berkomunikasinya dengan asertif. Contohnya juga ini ada yang namanya killer word ya, yang mematikan gitu ya, dan magic words ya. Jadi teman-teman di sini, Bapak Ibu, kakak-kakak, sebagai petugas pelayanan jangan sampai mengeluarkan si killer-killer ini gitu ya. Jadi seperti apa sih yang namanya killer words gitu? Pelanggan datang itu yang killer-killer nih, menyalahkan, kemudian menghina, kemudian menyuruh, terus kita membela diri, agresif gitu ya, menyerang balik gitu ya, melepas tanggung jawab, kemudian menunjukkan kelemahan diri. Contohnya kayak apa nanti kita nextnya kita lihat ya. Tapi ada kebalikannya yang diharapkan untuk disampaikan sama bapak ibu kakak-kakak adalah yang magic words. Kalau tadi menyalahkan customer atau pelanggan, sebaiknya kita memberikan arahan atau edukasi. Jadi bapak ibu di sini tugasnya adalah memberikan edukasi dan arahan. Kemudian tetap tunjukkan respect ya, untuk meminta kesediaan, memperjelas situasi, sabar ya, dan menenangkan. Harus sabar dan menenangkan, kemudian tunjukkan kesediaan untuk membantu. Dan diplomatis, menjaga nama baik diri dan instansi.
kita contohkan yang killer words dan magic words. Nah nih kalau yang killer nih, ibu sih datangnya terlambat. Magicnya kayak gimana coba? Datang jam berapa jam layanan di Depok? Dari jam 7:30 sampai jam 4 bang. Ibunya datang jam 4:05 gitu ya. Udah mau siap-siap pulang gitu datang ya. Ibu sih datangnya terlambat. Nah seharusnya kayak gimana? Siapa yang mau mencoba? Sirupan kayaknya. Oh, siapa? Iza ya, lupa aja Iza. Biasanya sih kita bilangnya tuh kali untuk hari berikutnya kalau misalnya mau mengatakan sampel atau mau dapat informasi di jam layanan yang sudah ditentukan seperti itu. Ada punya pendapat lain? Sebelah tetangganya, Mbak siapa? Mbak Bila. Mbak Bila. Kalau biasanya sih kalau walaupun telat itu kita tetap terima, cuma kita kasih tahu untuk diingatkan kembali jika untuk jam layanan kita itu Bu di jam 7 sampai jam 4 lain kali kalau datang bisa lebih dari sebelumnya. Tepuk tangan dulu untuk keduanya. Jadi benar kita itu tugasnya tadi adalah mengedukasi juga ya, nggak menyalahkan. Kalau menyalahkan itu kita berarti kan killer ya. Tapi kalau magicnya kita itu adalah mengedukasi. Datang terlambat ibu, apakah sudah terinformasi kalau jam layanan kita sampai jam 4 Bu? Besok seperti dari kata Mbak Bila bisa datang lebih cepat ya Bu ya gitu ya. Jadi kita mengedukasi, menginformasikan bahwa jam layanan kita dari jam sekian sampai jam sekian. Siapa tahu pelanggan kita emang nggak tahu gitu ya. Jadi kita sampaikan seperti itu. Yang kedua, kalau ibu gaptek ya gitu. Killer gitu ya, mbak-mbaknya killer. Ada yang mau Pak Irfan kayaknya. Datang, kenapa sih ini websitenya gitu. Kira-kira apa Pak? Ibu sih gaptek gitu ya. Harusnya gimana biar jadi magic gitu Pak. Biasanya kita itu sama datang pas hari Sabtu dan itu bisa dijelaskan hubungi nomor yang hubungi nomor informasi ya. dari form itu. Tapi saya nggak bisa Pak, gimana? Ya kalau bisa. Ada punya itu lagi bagus ya Iwan. Ada lagi yang punya pendapat. Makasih Bapak. Tetangganya lagi, tetangga Mbak Bila. Gimana Mbak sekretaris ya kan? Ya. Kalau itu gaptek kayak gitu, gimana ya supaya jadi magic gitu? Kalau menurut saya itu ya lebih membantu dia biar mudah terhadap apa yang dia belum mengerti gitu. Iya, terima kasih. Ya, jadi benar ya. Jadi kita tadi ingat lagi tugas kita apa tadi? Edukasi ya. Jangan sampai kita mengklaim gitu ya, itu gaptek gitu ya. Atau memang nggak bisa gitu ya. Ini berlaku untuk mamanya teman-teman gitu ya, neneknya gitu ya. Neneknya gaptek gitu ya. Inilah caranya kita harus tadi juga sebelumnya harus apa sikapnya? Sabar ya. Sabar, jadi bener banget ya. Kemudian lanjut tanda tangan dulu Pak, sama seperti tadi ya, yang asertif. Kalau tanda tangan dulu Pak, itu kan agresif ya. Bagaimana supaya tadi jadi yang asertif? Tegas ya. Tapi kalau yang pasif, berkenan tanda tangan, berkenan boleh sini. Jadi kita 2 kali ya kan. Bapak boleh tanda tangan sini, sudah gitu ya. Kemudian prosedurnya ya begitu. Gimana magicnya? Prosedurnya gitu. Dijelaskan dengan lebih baik ya. Mengedukasi. Kembali lagi tugasnya Bapak itu adalah edukasi. Kemudian itu bukan tanggung jawab kami. Itu bukan tanggung jawab saya Pak gitu. Betul
Jadi itu bukan tanggung jawab saya sebagai sekretaris, tapi Bapak Ibu mungkin ada bagiannya ya, gitu ya, nanti disampaikan Bapak ini adalah bagiannya ini. Mohon berkenan atau nunggu, saya tanyakan misalkan kalau kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita bersedia memberikan solusi. Jadi kalau bukan bagian saya kayaknya udah dilepas gitu ya. Tapi kalau kita masih mau mencari bagian yang berkaitan dengan keluhannya si pelanggan, artinya kita mau gitu ya membantu gitu ya. Kemudian maaf Pak, saya masih baru di sini gitu. Bukan kilo sih, tapi pasif ya. Seharusnya sama tadi ya. Saya memang masih baru. Jangan lihatkan kelemahan Anda, tapi lihatkan bahwa mau membantu, mau tahu dan mau upgrade diri ya, seperti itu. Mungkin Pak supaya tidak salah informasi, saya tanyakan dulu ke atasan saya, misalnya seperti itu ya. Kurang jelas, ada yang punya pendapat lain? Next ya. Nah, pastinya tadi supaya kita bisa menginformasikan atau mengedukasi pelanggan dengan baik, pastinya kita harus punya pengetahuan gitu ya. Nah, kalau di Bank Mandiri yang kita lakukan adalah role play. Nanti kita akan role play, kemudian ada refreshment juga, mungkin ada kayak living itu diperbaharui terus. Mungkin kalau di Bepom ini ada persyaratan yang baru gitu, itu di refreshment. Kemudian update terus produk-produk yang baru ya. Saya yakin pasti di Bepom itu juga selalu melakukan hal ini gitu ya. Jadi kita pun yang dikasih sharing dibaca gitu ya, supaya nanti pada saat berhadapan dengan pelanggan kita bisa menjadi edukator yang solutif ya. Nah, pastinya yang tadi penampilan kita cek sama-sama. Kalau di sini yang nggak pakai jilbab di Bank Mandiri itu diperbolehkan ngecat rambut, tapi harus warna yang sesuai. Warna maksimal adalah coklat tua gitu ya. Tatanan rambutnya harus tersisir rapi gitu ya, tidak menutupi wajah, tidak basah. Rambutnya nggak model-model yang ekstrim gitu ya. Kalau zaman dulu kayak model Jepang gitu misalnya. Kemudian mewarnai rambutnya terlalu terang gitu ya, itu juga tidak boleh. Jadi untuk yang laki tidak ganteng semua kakak-kakak security-nya, rambutnya tersisir rapi, tidak menutupi wajah, nggak kering, jadi kayak kelihatannya belum mandi gitu kan ya. Kemudian panjang rambut di atas kerah baju pasti ya, dan model rambut nggak ekstrim, nggak ada kan yang kalau dikasih apa gitu ya. Iya, itu nggak ada ya. Yang biasa-biasa aja intinya. Kemudian skincare. Nah, untuk tatanan hiasan seperti ini, kenapa kita harus berdandan sebagai petugas layanan? Supaya kita kelihatan menarik, sama apa lagi? Biar rapi, terlihat siap, bener ya? Nggak dipikir sakit gitu kan ya. Jadi pelanggannya nanti nggak enak ya, coba ini sakit kan ya, aduh, jadi dia ngejek gitu ya. Supaya kita melihat juga ramah dan siap memberikan solusi ya. Jadi kakak-kakak yang lipstiknya masih besok ditingkatkan, tapi jangan terlalu tingkat gitu ya, belanya ya. Jangan terlalu cepat seperti ada kedangan gitu ya. Ya, profesional look gitu ya. Nah, kalau bapak-bapak harus segar juga, rapi, skincare. Tapi skincare khusus yang laki-laki ya. Nah, karena ada loh penelitian yang mengatakan kalau laki-laki pakai skincare-nya, wanita itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada zat-zat itu yang bikin nanti wanita jadi agak kewanitaan. Beneran, itu ya, nanti di YouTube bisa cari. Jadi saran saya kalau misalkan memang mau ganteng, mau rapi dan bersih, cari yang ya skincare khusus untuk laki-laki. Next, mulut dan gigi gitu ya, terus bersih gitu ya. Habis makan mungkin bawa sikat gigi gitu ya, dan lain sebagainya. Kuku, saya lihat sih nggak ada yang macam-macam ya. Kalau di Bank Mandiri itu nggak boleh tuh nail art. Yang glitter itu nggak boleh. Kalau melihat nanti kasih tahu saya.
Ya nggak boleh pakai kutex, tapi harus yang bening atau yang warnanya natural. Nggak boleh ada glitter, nggak boleh yang warnanya mencolok gitu, itu nggak boleh ya. Kakak-kakak, ibu-ibu juga boleh pakai ini, tapi harus yang tadi warnanya nude ya. Sepatu di Bank Mandiri harus yang pakai hak minimal 3 cm dan maksimalnya adalah 7. Ada maksimalnya 7, nggak boleh terlalu tinggi lagi kayak mau nyanyi gitu, nggak boleh. Jadi maksimalnya adalah 7. Di bawah 3 boleh, khusus untuk yang hamil ya. Kalau kakak-kakak, ibu-ibu hamil nggak apa-apa gitu ya. Nah yang bapak-bapak pakai sepatunya yang seperti itu ya. Kemudian pakaiannya di sini ada seragam ya, berarti pakai seragam aman lah ya, nggak pusing gitu ya mikir hari ini pakai apa gitu ya. Yang penting kelihatan rapi, bersih, tidak kumal, tidak kusut. Kalau jilbab ada ketentuan di sini Mbak Yanti? Ada ya. Kalau di Bank Mandiri ketentuannya adalah wajib yang segi 4, nggak boleh yang pasmina, nggak boleh yang langsung jadi apa bergo gitu, nggak boleh. Jadi yang segi 4 wajib gitu ya. Ini pasti saya yakin kakak sudah paham semuanya ya. Perhiasan aksesoris kalau di Bank Mandiri maksimalnya adalah 7 titik kalau untuk wanita. Kalau untuk bapak-bapak itu wajibnya maksimalnya adalah 3, cincin kawin dan jam. Kemudian mungkin aksesoris lainnya yang kanan kiri dan jam itu maksimal 3. Nah, sekarang kita ke penghujung adalah kalau misalkan ada komplain gitu ya, pasti ada yang komplain apa enggak ya? Di sini nggak ada lah ya, tetap pelayanan nggak ada ya. Berarti kita skip aja yang ini ya, dari 20 menit ya? Enggak. Nah, kalau misalkan komplain itu kita harus apa pastinya? Tidak lanjut ya. Komplain atau apapun Anda datang ke sini pastinya kita harus tidak lanjut. Nanti SPR-nya antara puas ataupun tidak puas. Kalau puas pastinya pelanggan loyal. Tapi kalau di sini kan nggak pakai pelanggan ya, nggak ada loyal-loyalan ya Mbak ya. Karena sendirian gitu ya. Jadi ini kayaknya berlakunya untuk bank ya. Tapi pastinya kita harus buat pelanggan kita puas gitu ya. Kemudian kesini lagi. Terus dia infokan ke keluarganya, enak kok di Depok ketemu sama Mbak Bila, ramah gitu ya. Dicari terus nanti Mbak Bila gitu ya. Intinya seperti itu ya, kita harus melayaninya dengan baik. Karena ada Google ratingnya juga kan? Ada ya, nah itu ampuh banget ya. Bikin image perusahaan atau image apalagi disebut Pak Ivan tuh security-nya, kita datang kok ketus banget gitu kan. Disebut lagi misalkan kayak gitu kan. Jangan sampai itu image-nya langsung ya, image di kantor sampai ke kelurahannya itu bisa tahu gitu kan. Jangan sampai, intinya yang image baik-baik sih oke gitu ya. Nah, maknanya komplain, jadi seperti tadi balik lagi kita adalah edukasi. Jadi siapapun yang datang kayaknya nih kita harus berpikir positif. Pikiran positif kita adalah apa? Semua pelanggan yang datang dapat kita selesaikan keinginannya. Itu adalah pikiran positif kita. Ya, datang baru kelihatan Pak Ivan lihat ngapain ini? Kita harus positif dulu. Pak, pelanggan yang datang ini saya bisa selesaikan keluhannya, gitu ya. Itu pasti udah pikiran positif dulu. Ya, kita next aja. Nah ya pasti empati, keinginan untuk membantu seperti yang tadi sudah diinfokan ya, aktif untuk kita mendengarkan. Kita lebih aktif dengerin keluhannya konsumen kita apa, supaya apa solusinya tepat. Kalau kita dengerinnya sepotong-sepotong, solusinya bisa jadi nggak sesuai ya. Kemudian take ownership dari kita berani memberikan solusi sama dia, bukan kita melimpahkan kesalahan lagi kepada orang lain gitu, kepada pelanggan atau ke orang lain. Ini masalah saya nih, kemarin teman saya nih yang ini gitu ya. Kita didatengin, kita yang
yang baik dalam hal respon, kemudian identifikasi, sistem pencatatan. Di sini ada sistem pencatatan juga kan ya, administrasinya pastinya harus baik, kemudian solusinya kita harus tepat, dan kembali lagi kita itu adalah bagian pelayanan itu adalah edukator. Ya, sekali lagi kita adalah edukator, bukan hanya menerima nasabah atau menerima pelanggan untuk kita selesaikan. Fungsi kita adalah edukator, ya, edukator yang baik. Menggali titik permasalahannya, kemudian konfirmasi ulang. Ya, udah kesimpulan kayaknya nih. Jadi service excellence ini adalah sarana ya untuk mencapai bisnis perusahaan. Layanan prima ini di seluruh kontak poin, baik itu people atau bapak ibu dan kakak-kakak semua sebagai petugas layanan. Kemudian kita harus komitmen untuk memenuhi kebutuhan, bahkan melampaui harapan pelanggan yang datang. Ya, ternyata udah selesai. Berapa menit ya? 30 menit. Terima kasih atas kesediaan bapak ibu, kakak-kakak semua untuk materi ini. Ya, mungkin ada yang kita menangkan, kita menjawab aja. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ngasih tentang cara kita melayani itu. Tadi kan harus tuntas seperti itu. Namun yang kita hadapi sehari-hari itu ada banyak, itu ada kan kita pelayanan publik dan penerima sampel di depan. Nah, jadi di situ tuh ketika ada beberapa orang yang antri untuk menekan sampel, itu kan kita butuh waktu yang secepat mungkin seperti itu. Nah, bagaimana cara kita itu bisa melakukan pelayanan yang cepat, namun tidak terkesan terburu-buru seperti itu. Jadi nanti kesannya tuh kayak pelayanan tuh ini kok buru-buru banget mbaknya kayak gitu. Nanti udah tuntas nggak sih yang saya dilayani kayak gitu. Juga sih sebenarnya gimana cara kita manage. Nah, terima kasih. Saya kok lupa banget ya namanya kok Bisa ya. bisa. Mbak Isa. Pelanggan datang. Minum dulu, silakan. Mana dia? Oh, Sarah. Pelanggannya datang, batuk dia. Bagaimana supaya kesannya tadi tidak agresif ya, tidak terburu-buru, berarti tidak agresif. Tadi kita sudah menginformasikan sebelumnya ada 3 komunikasi ya. Pertama adalah komunikasi yang asertif, kedua adalah yang agresif, ketiga adalah yang pasif. Kalau kita pasif kesannya lama gitu ya, agresif kesannya kok kayak maksa gitu ya. Pastinya kita harus yang asertif. Tadi kan sudah diinformasikan yang asertif itu seperti apa ya kan, yang tegas, ringkas tapi tetap santun. Dan tugas kita sebagai petugas layanan adalah edukasi, mix ya kan, komunikasi kita dengan asertif dan kita edukasi, kita informasikan ke nasabah. Intinya adalah edukasi. Ibu, kita terbuka ya, tadi kan udah diinformasikan juga harus yang terbuka ya. Ibu, persyaratannya ini SLA, kalau kita di bank itu menginformasikan SLA-nya berapa hari setelah dokumen lengkap ya. Harus misalkan ya ada yang kredit, kok saya lama sekali ya kredit saya diproses, padahal nasabahnya baru isi KTP aja. Itu nggak dihitung argunya mulai itu, argo dihitung itu setelah dokumen lengkap. Nah, bagaimana Mbak Iza bisa menyampaikan kepada konsumen atau kepada pelanggan atau kepada masyarakat secara asertif dan dengan edukasi? Ibu, persyaratannya ini
proses SLA-nya 5 hari misalkan. Setelah persyaratan semuanya lengkap, persyaratannya ada sampel misalkan, ya kan, ada ini. Nasabahnya sudah atau konsumennya sudah terima, berarti udah deal di sana. Kalau misalkan ternyata dia yang nggak menepati persyaratan, yang pastinya Mbak Iza sudah tadi menyampaikan persyaratannya, sudah selesai tugasnya Mbak menyampaikan, pastinya menyampaikan dengan asertif, dengan ramah dan dengan tulus, ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami sama pelanggan supaya nggak kesannya kok malah nyuruh gitu ya. Seperti tadi lagi, kembali lagi intonasi kita, sikap kita, ngaruh gitu ya. Kata-kata itu ternyata cuma 18% aja. Ada lagi mungkin? Sebenarnya lebih ke misalnya kan kita sudah misalnya kita berusaha asertif menginformasikan kepada pelanggan yang A, sedangkan misalnya ada yang antri di kursi yang lain gitu. Kursi lain, kedua dan ketiga, apakah termasuk pelayanan yang tidak prima ketika pelanggan kita itu memang harus menunggu lebih lama lagi karena kita harus menyelesaikan pelanggan yang pertama dulu sampai tuntas. Oke. Jadi kita sudah punya pelanggan datang di depan meja kita nih, ada yang ngantri gitu ya. Terus kita jadinya kepikiran gitu ya, pasti nasabah pelanggan itu mikirnya kita banget gitu ya. Pertama adalah tadi apa yang diajarin tadi, pikiran positif dulu ya. Pikiran positif. Belum tentu kan konsumen itu atau pelanggan itu ngomongnya gitu ya. Jadi masih pikiran kita aja kan berpikir, jadi masih dibilangnya lama lagi gitu ya. Pikiran positif. Tugasnya Mbak Iza yang menerima nasabah dengan fokus yang di depan. Nah, seperti tadi juga kita sampaikan adalah pelanggan itu bukan hanya yang datang dari luar ke kantor kita. Pelanggan ini adalah tim kita juga. Di sana kita harus tadi ada bekerja sama dengan bagian lain, ya kan? Kalau di Bank Mandiri, misalkan nih customer service saya sedang melayani, ada kakak-kakak security yang menyapa, yang memberitahukan. Kakak-kakak security itu fungsinya juga ada 3. Yang pertama, keamanan. Kedua, navigator, ya kan? Ketiga, edukasi juga loh Pak, gitu ya. Bapak-bapak security mungkin bisa samperin tuh, Pak, ditunggu ya, supaya dia merasa tidak dicekin. Tugasnya adalah bapak-bapak security misalkan kita punya bekerja sama dengan tim lain yang baik, atau tadi kita kan harus fokus ya Mbak ya. Boleh Mbak mungkin minta izin, Ibu boleh saya izin sebentar ke nasabah yang ini atau pelanggan ini, Bu ditunggu sebentar ya, itu boleh kok. Terus balik lagi kita datang, terima kasih ya sudah menunggu. Mudah-mudahan itu bisa mempan ya sama pikirannya Mbak Iza positif dulu. Belum tentu ya, siapa tahu dia seneng kok nunggu gitu ya di tempatnya Bepom, apalagi tadi place-nya itu kan wangi, bersih, suaranya nggak ribut gitu kan. Terus apalagi yang semua tadi ya indera-inderanya si pelanggan datang itu enak gitu. Jadi tenang aja, positif thinking ya. Mudah-mudahan bisa dijalankan. Ada lagi mungkin? Apakah cukup menjawab? Masih belum ya? Misalnya ada pelanggan yang biasa datang di sini gitu kan. Kita memang ada nomor antrian di sini, cuma beberapa pelanggan yang memang merasa dirinya itu sudah terbiasa ke sini. Jadi itu merasa ketika dia biasanya tetap dilayani, tapi satu momen itu dia lama dilayani karena dia datang. Kita ada pelanggan yang lain yang sedang apakah sopan bila kita memberikan edukasi itu penolakan sebaik yang bisa, tapi tetap intinya menolak dengan cara baik itu apakah tidak mempengaruhi penilaian sebagai pelayanan terima ya. Apakah boleh? Banyak case-nya kayaknya ya Mbak Iza emang customer service-nya ya, dan
biasanya saya dilayani ini cepet langsung, ada yang ngantri banyak langsung, walaupun lagi dilayani yang di depan kita bisa mundur gitu ya, datanglah dia. Ya, jadi di sini adalah semuanya adalah edukasi dari kakak security misalkan. Mbak Iza fokus dulu sama kalau misalkan ada di depan. Kemudian kalau misalkan dia datang, konsumen yang datang kalau di Mandiri kan emang ada yang namanya nasabah prioritas ya, yang bebas antri. Kalau di sini kan sama aja ya, nggak ada ya. Udah janjian nggak yang tamunya itu? Enggak ya, pengennya kita lagi ada di depan, ada nerima nasabah atau konsumen di depan, datang aja gitu ya. Suka nyela gitu ya. Seperti tadi ada namanya interupsi ya. Interupsi dulu, izin sama konsumen kita atau pelanggan kita yang di depan. Ibu, mohon ditunggu sebentar ya. Iya, tapi kalau memang kita nggak dibolehin, itu nggak boleh loh. Tapi memang dibutuhkan si pelanggan yang datang ini bisa paham sebenarnya ya, pengennya gitu ya. Edukasi, kembali lagi ke edukasi, tidak ada lain selain edukasi. Jadi Mbak Iza nggak perlu khawatir kalau memang itu adalah SOP, anggapannya itu adalah pedomannya. Mbak Iza adalah di jalan yang benar, insya Allah gitu ya. Jadi kan menghantri pun itu kan harus ada aturannya ya. Intinya adalah kemana Mbak Iza berpedoman gitu ya. Apakah ke hati dan pikirannya Mbak Iza sendiri gitu kan, enggak kan ya, tapi terhadap SOP di perusahaan memang harus antri ya kan. Tapi intinya kita lagi kembali ke komunikasi yang asertif, kemudian ramahnya, tulusnya, edukasinya itu dijalankan ya. Insya Allah nasabah yang pengen prioritas itu bisa mengerti lama-lama ya. Kadang-kadang dia nggak ngerti karena sudah biasa begitu gitu ya, sudah biasa begitu kita melawan SOP gitu kan, padahal kita yang salah kan. Tapi kalau kita edukasi dan tadi harus konsisten, pasti ngerti ya. Dan dibutuhkan apa lagi tadi? Sabar ya, sabar ya. Memang karena ibadah itu nggak ada yang mudah ya Bapak Ibu, kakak-kakak, harus sabar ya. Itu unsur-unsur ibadah semua. Sabar, tulus, ramah, ya kan? Senyum, unsur ibadah. Habiskan ibadahnya ditambahin gitu ya. Ada lagi mudah-mudahan dan belajar yang intinya adalah pikirannya positif dulu ya, gitu ya. Nasabah nggak apa-apa kok, saya memang SOP saya begini gitu. Jadi dia mau marah, dia mau apa? Enggak, udah di jalan yang benar, gitu ya. Ada lagi mungkin masih yang ganjal-ganjal. Ada lagi kakak yang mau bertanya, mau roleplay atau bagaimana kakak? Cukup. Lagi deh Mbak. Intinya edukasi. Rahmah ibadah. Baik, terima kasih Bu Nanti. Izin Bu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman kami di sini, lebih tepatnya ke tips dan trik mungkin Bu ya, karena khususnya untuk teman-teman yang security ini Bu, security kan mungkin kerja fisiknya itu lumayan menguras tenaga seperti itu Bu ya. Tips dan trik yang di sini adalah bagaimana cara mereka untuk mensiasati agar pada saat melayani customer itu cara-cara yang disampaikan tadi itu nggak blank, nggak hilang gitu loh. Kan kita nggak bisa pungkiri Bu, kita kalau kerja kalau dalam kondisi ngantuk, kondisi lagi kurang fit seperti itu, apa yang sudah kita rencanakan yang sebenarnya kita pahami pun kadang-kadang jadi blank gitu kan Bu. Nah itu tips dan triknya bagaimana? Mungkin lebih dijelaskan lagi pada kami. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Basi. Titiknya ke security nih. Ya benar, memang security ini adalah tugasnya itu sangat luar biasa ya. Siapa yang paling duluan ditemui sama pelanggan sama nasabah? Security, ya kan? Security ini luar biasa. Jadi
bagaimana caranya supaya teori-teori ini tuh mentah sebenarnya, udah Bapak Ibu kakak-kakak udah tahu sebenarnya Pak ya, tapi gimana sih caranya nggak lupa, tetap dijalankan gitu ya, intinya seperti itu. Jadi kenapa penting tadi tuh muncul lagi. Yang terakhir aja deh, kalau mau dikasih tipsnya, kita di sini ibadah, nggak mau kan sia-sia gitu datang habis waktunya ke kantor, nggak berkah gitu ya, nggak dapat apa-apa gitu. Tanamkan bahwa kita tuh di sini ibadah, kemudian kita di sini dibutuhkan tadi sabar dan ikhlasnya gitu ya. Ikhlas ini yang berat gitu ya. Saya informasikan ke teman-teman frontliner, ikhlas ini berat. Beratnya kenapa? Misalkan nih, Pak Irfan minta tolong Pak Gede mindahin si kertas ini. Kertas ini kan ringan ya, tapi kalau nggak ada ikhlasnya dari Pak Gede, berat banget kan mindahinnya. Ya enggak? Itu ikhlas. Itu teori ikhlas itu susah ya. Itu memang harus dari hatinya Bapak Ibu sendiri, diniatkan. Saya kerja di kantor ibadah, saya harus ikhlas. Ladang saya di sini gitu ya. Jadi ikhlas. Nah, tadi harus apa? Kita memang harus konsisten. Checklist saya lihat yang diberikan sama Mbak Yanti itu udah lengkap. Sikap awal, saat layanan, dan saat akhir itu sudah ada. Tapi konsisten nggak kita, ikhlas nggak kita menjalani itu gitu. Saya kadang-kadang terlalu bagus itu kok malu ya. Kadang-kadang ya, bukan kita ngejudge, tapi kadang-kadang ada seperti itu. Dilihatnya terlalu berbeda sama orang lain, jadi kita kayak orang aneh gitu. Padahal itu SOP. Kita kembali lagi ke Mbak Iza tadi, SOP. Udah hal yang benar. Mau teman-teman ngolokin kita gitu, cie terlalu begini gitu misalnya. Nggak apa-apa, tapi memang SOP-nya itu. Kita tahu dulu SOP kita apa, checklist-nya kita apa, kita kerja di mana, kita patuh gitu ya. Jadi tadi ada seperti itu padahal hanya, tapi kalau hanya dibilang hanya tuh enak aja, berat gitu ya. Di depan Bapak Ibu, Pak Irfan dan teman-teman harus disiplin mulai besok hari Senin gitu ya. Disiplin pada saat awal terima yang baru datang market, kita sudah dari pikiran kita positif dulu. Siapa yang datang itu selesai, pasti keinginannya dipenuhi sama kantor saya gitu ya. Itu sudah positif. Dia mau apa pasti dia tak usah remon di dalam otak gitu. Jadi kita udah pikiran positif. Bapak ini yang datang, saya selesaikan masalahnya, kemauannya. Pikiran dulu ya. Sudah pikiran kita udah oke, sikap kita. Tadi kan awal itu kita disuruh salam namaste bersama satu servis ya, 2 tangan di depan dada. Laksanakan, jangan berat. Kalau nggak ikhlas, begini tangan aja berat gitu ya. Berat tangan kita 1 ton ya. Tapi kalau kita ikhlas, memang begitu SOP-nya, jalankan. Salam satu servis dengan ramah kepada pelanggan yang datang. Dan sebut tadi sudah dikasih tahu siang, pagi, udah tahu sih saya itu namanya pagi gitu kan ya. Tapi kalau kembali lagi kita nggak ikhlas, males ngomong selamat pagi gitu kan ya. Tapi kembali lagi itu SOP, kita ikuti. Siapa sih yang ngasih kita uang bulanan gitu kan? Ikuti SOP-nya. Kita jaga image-nya sama-sama perusahaan kita gitu ya. Selamat pagi dengan saya Irfan Security, ada yang bisa dibantu. Gitu aja, nggak sampai 1 menit kan ya? Berapa detik itu? 10 detik nggak ya? Selamat pagi Bapak, saya dengan Irfan Security, ada yang bisa dibantu. Berapa detik nggak ya? 7, nggak sampai 10 detik ya? Tapi kalau kita nggak ikhlas, berat rasanya. Ya kan? Ini lagi rame gini. Enggak. Sebutkan aja. Mulai besok Senin, Bapak-bapak security lakukan itu. Udah ada SOP lagi, mungkin bisa di-share lagi sama Mbak Yanti standarnya apa, nanti saya minta. Kemudian pada saat ada yang bisa dibantu, pasti pelanggannya ngomong mau ini.
Bapak Ibu tugasnya adalah dengerin, jangan sambil melihat ada yang lewat, ada yang cantik nih lewat, nggak fokus gitu kan, atau ada yang apalagi panggil-panggil nggak fokus, dengerin supaya kita kasih solusi dan edukasinya tepat, karena security itu tadi fungsinya ada 3, keamanan ya, side ini kan jaga keamanan, kemudian yang kedua navigator. Kalau kita tidak dengerin, mau kemana, mau ke sini, taunya kita bawa ke sana, salah ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya edukasi lagi. Ibu saat ini misalkan tadi ke datangnya ternyata jam 4 lebih, Ibu saat ini sudah tutup layanan kita dari jam sekian dan jam sekian, bisa datang besok mungkin Bu, tuh ya. Jadi edukasi, kalau si dia tak dengerin, salah nanti edukasinya, salah solusinya ya. Kemudian navigator ke tempat yang sesuai. Kalau misalkan tidak ada lagi yang datang, sapa yang mengantri, biar nanti Mbak Iza nggak negatif thinking ya, nasabah saya belum saya terima gitu ya. Nah, udah gitu konsumen yang mau pulang, ada salam akhir tadi ya, kita salam lagi satu servis, terima kasih Ibu Bapak gitu ya, selamat siang, ditambahin doain sehat selalu mungkin, hati-hati di jalan mungkin, nggak sampai berapa detik, nggak sampai 10 detik ya, tapi intinya itu akan berat kalau nggak ikhlas ya. Jadi mulai besok Senin dicek Mbak Yanti apakah sudah dilaksanakan. Jadi bapak-bapak udah ada SOP-nya, laksanakan itu konsisten, gerak sendiri nanti tangannya ringan gitu ya, nggak perlu pakai, kayaknya sama seperti handphone gitu. Kalau bapak-bapak udah terbiasa nggak melihat itu, tahu ini mana huruf A, B gitu ya. Besok kalau udah terbiasa, seminggu 2 minggu datang langsung tangannya begini loh, otomatis gitu. Tapi kalau kita nggak biasain, nggak bisa gitu ya. Mulai dulu dari mau dulu, ikhlas dulu, konsisten, insya Allah terbiasa. Mudah-mudahan membantu Pak dan terjawab. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Jadi intinya dari kita sendiri sebagai penutup mungkin ya, sebagai kita sendiri sebagai petugas layanan, memahami tugas kita apa, SOP kita apa, kita ngapain, mau di sini mau ngapain gitu ya. Intinya ibadah, ikhlas, sabar, edukasi, ramah ya, sama komunikasi yang asertif. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan teman-teman harus pikirannya positif ya, walaupun datang-datang mau marah dan lain sebagainya, tetap positif ya. Terima kasih mungkin Mbak Yanti, Pak Basuki dan kakak-kakak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Kayaknya kita lebih semangat lagi ya, karena sudah positif tinggi, sudah semakin asertif ya bagaimana cara komunikasinya, dan kayaknya sudah semakin sabar ya. Meskipun belum sarapan, tetap sabar dan harus tetap semangat seperti itu. Terima kasih banyak untuk Ibu Andi atas materinya, insight barunya, best practice-nya yang diterapkan di Bank Mandiri. Ternyata kita masih bagaimana? Kurang konsisten kayaknya ya, belum konsisten. Jadi jangan sampai kita lihat sudah langsung, harus dari dalam hati, pelayanan terima sepenuh hati. Jadinya langsung ya, otomatis tangan kita selamat pagi dan bisa dibantu. Aduh, kayaknya dengan intonasi itu juga benar-benar. Jadinya dari materi tadi udah langsung dapat bahwa kata-kata itu hanya ada yang 7%, ada yang 18%, sisanya adalah intonasi. Jangan sampai kata-katanya sama tapi intonasinya yang berbeda, beda juga penerimaan dari pelanggan. Dan ingat, pelanggan itu bukan yang dari eksternal tapi yang dari internal juga. Internal juga pelanggan. Jadinya banyak pelanggan mana ya kita ya, internal ya, karena eksternal hanya terbatas sedikit banget yang berkunjung di Depok, beda sama di bank. Jadinya pelanggan internal dulu, utamakan. Dari internal udah bagus, pasti akan tercermin ke eksternalnya. Mungkin itu saja untuk Pak Anto. Ada yang mau ditambahkan lagi?
Sudah cukup. Bapak Ibu, ini materinya karena tadi kita ada kendala teknis, belum ada pretest ya. Bonus untuk Bapak Ibu sekalian, besti-besti peserta kegiatan pretest nggak ada, kita langsung ke proses aja. Nanti proses akan kita share di WA group. Mungkin untuk BIMTEK seri 2 pelayanan publik kita akhiri sampai di sini.